Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Salah satu pesan Paulus di jemaat Tesalonika adalah bersukacita senantiasa. Biarlah kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Siapa bersukacita buat Tuhan? Karena Tuhan yang membuat kita bersukacita. Mari saja kita bisa bersama. Kita bersukacita. Mari kita bersukacita.
segala puji syukur untuk Engkau Tuhan. Kami bawa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh baik. Bersyukur karena kasih-Mu, kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
pangkuan-Mu. Segala puji dan hormat dan kemuliaan dan glory dan sanjungan dan kebesaran dari kami umat-Mu di tempat ini bagi Engkau saja anak domba Allah, Yesus dari Nazaret, yang sudah menang atas maut, di mana hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah berfirman, 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau hadir Bapa. Engkau mengabulkan doa-doa kami, Engkau mengampuni kami juga sepanjang sepekan yang sudah lewat, hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kuduskan kami, kuduskan ruangan ini, seluruh rangkaian acara selanjutnya adalah Tuhan, Engkau mengurapi kami untuk kami mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk dan kita akan menyanyikan sebuah pujian untuk mengantar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya, lagu lama. Mari kita menyanyikan pujian ini biar Roh Kudus mengurapi kita. Ada satu pesan. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Motivasi untuk kita secara pribadi. Perhatikan kata-katanya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Seperti di dalam kitab Efesus dikatakan seperti itu. Jadilah engkau arif, katanya. Perhatikan pujian ini adalah urapan Roh Kudus turun menyentuh hati kehidupan kita. Oh iya, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Aku harus terus menyatu dengan Tuhan dan cara yang lain. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Gunakanlah waktumu. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Makan Yesus menyatu dengan
Untuk tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu bahwa Yesus akan datang kedua kali. Ya, tidak henti-hentinya suara kenabian ini terus disampaikan. Suara firman Tuhan ini disampaikan walaupun sudah 2000 tahun yang lalu. Kalau pada waktu Tuhan Yesus dia datang, dia berkata, kerajaan Allah datang, kerajaan Allah datang. Tapi setelah dia naik ke surga, waktu itu beritanya bahwa dia akan datang kali yang kedua. Berita kedatangannya 2000 tahun yang lalu, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 9 sampai yang 11. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka di atas Bukit Zaitun, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Naik awan menutup, jadi tidak kelihatan lagi. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini ditegaskan ya 2000 tahun yang lalu, yang berkata adalah malaikat-malaikat dari surga. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya. Jadi saat itu, saat Yesus akan datang yang kedua kali, semua akan melihat ke atas. Ya. Caranya sama, kalau waktu itu Yesus naik, kali ini dia turun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan bahwa dia pasti datang. Amin. Ayo katakan pada sebelah kita, dia pasti datang. Yesus pasti datang. Itu kekuatan orang percaya. Ya. Kedatangannya seperti pencuri pada waktu malam. Ya, tidak ada yang tahu kedatangannya. Waspada karena lama juga beliau tidak kunjung datang. Supaya kita berjaga-jaga dan supaya kita tidak lengah. Kalau di dalam Matius 25 tentang perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, di sana dikatakan masing-masing kan membawa pelita ya, dan buli-buli. Tetapi disebutkan di situ mempelai laki-laki itu lama sekali tidak datang-datang. Nah di sini yang membuat kita ini harus lebih berjaga, lebih lagi memelihara manusia roh kita dan jiwa kita, karena itu yang akan kembali. Ya kemarin kan saudara kita Bapak Soekarno dari Pati berpulang, ya dong. Itu biasa kalau kami yang memimpin acara di kuburan itu selalu berkata, dari tanah kembali pada tanah, tetapi roh dan jiwanya akan berpulang ke surga. Ya, waktu itu di sini teman-teman berkumpul di lantai 3, saya bercerita, saya ngomong sama Pak Pri, Pak Karno dikunjungi Pak Pri, karena mungkin 1 bulan sekali dikunjungi perjamuan kudus. Saya melihat Pak Karno itu gembira sekali, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Ya, dikunjungi Pak Pri, besok minggunya lagi bulan depan, bulan Juni, supaya diajak bersama-sama ke gereja walaupun 1 bulan sekali. Tapi roh dan jiwanya sangat bergembira. Saya itu mikir begini, wah berarti dia itu Pak Gembala sendiri kan konfirmasi apa mau dipanggil Tuhan ya. Artinya jiwanya, imannya ya sudah siap, bergembira sekali, tidak seperti Pak Karno yang saya lihat setiap hari berkumpul di sini kalau sedang beribadah. Ya, dan ternyata setelah Mas Pri mengunjungi
hari Minggu setelah perjamuan Kudus itu terus Seninnya berpulang. Ya, memang agak kesulitan ya kalau pas situasi Lebaran, pada libur ada ajakan untuk layat itu, ya kami minimal menyediakan 2 mobil, cuma 1 mobil. Tapi ya puji Tuhan, waktu dari sini ke Padi itu hujan deras sekali. Kami mikir, wah ini nanti payung hanya 1. Tapi elok Bapak Ibu saudara sekalian, sampai di sana itu terang benderang luar biasa, sampai masuk di liang lahat itu juga. Waktu saya mengatakan dari tanah kembali ke tanah itu, ya, tapi rohmu Pak Karno dan jiwamu sudah berpulang ke rumah Bapakmu di surga. Ya, luar biasa. Dan tugas kita adalah selalu berjaga dan berdoa menjaga manusia roh kita ini supaya selalu perkasa, iman kita selalu di atas rata-rata. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali ini bagi kita sebuah sukacita yang luar biasa. Lalu kita punya kepastian, ada satu pribadi yang sudah menjanjikan hal itu melalui firman-Nya. Sekarang tanda-tanda menjelang kedatangannya. Matius 24 ayat 6 sampai 7 ya. Mestinya ayat 5 Pak Didit ya. Itu bicara tentang banyaknya penyesat-penyesat. Penyesatan akan semakin luar biasa pada hari-hari ini. Ya, makanya waspadalah dengan apa yang ada di dalam ini. Iblis bekerja lewat penyesatan-penyesatan. Muncul mesias-mesias palsu. Tapi di sini kaitannya dengan tanda-tanda yang saat ini sedang ada pada hari-hari ini yang saya sampaikan, supaya tidak terlalu panjang yang saya sampaikan. Ayat 6 dan 7 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jangan kamu gelisah mendengar kabar yang sekarang ini ada. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sangat santer untuk berita besok pagi tanggal 9, katanya si Presiden Rusia mau mengumumkan perang dunia ketiga atau tidak, katanya begitu. Ya, ini supaya firman itu digenapi. Sekali lagi bagian kita ini supaya semakin hati kita melekat kepada Kristus, tidak ada yang lain. Ya, misal pecah perang, kita pasti kena dampaknya. Walaupun ya kalau kita melihat di Google, di internet itu sampai disebutkan ada 7 negara yang dinyatakan diprediksi memberi keamanan kalau terjadi perang nuklir katanya, termasuk Irlandia, itu Swiss. Ya, tapi kita sudah diberi tema tahun ini. Apa di situ temanya? Bisa salah satu membacanya, bisa keras. Ayo Mas Brian, bacakan Mas Brian, keras Mas Brian. Kurang keras Mas. Tuhan tempat perlindunganku, Allahku yang kupercayai. Jadi tema itu diberikan kepada hambanya untuk tahun ini. Apakah kita tahu kalau selama Januari sampai dengan hari ini akan ada peristiwa-peristiwa, isinya di media itu kan Ukraina sama mana Rusia ini terus ya incer-inceran. Pasukan-pasukan dari Inggris ribuan mulai turun, dari Jerman juga mulai bangkit. Korea Utara yang sudah lama mengincar mau menyerang Korea Selatan, ini artinya Alkitab yang selama ini kita percayai, khususnya tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu betul-betul benar. Bahwa ajaran yang kita terima selama ini itu sungguh-sungguh menuntun hidup kita, mempersiapkan kita sekalipun menghadapi mungkin masa-masa sulit. Tadi bukan hanya perang saja loh, gempa bumi, kelaparan,
Ya. Nah, untuk Sampar ini kan sudah lewat. Kemarin ada saudara, famili, suami istri masih mereka kena COVID. Selama ini kemana-mana sehat. Ya. Yang suaminya ini anti obat. Padahal kalau kena COVID harus minum obat. Wah, matanya tuh sampai merah. Saya ngirimi kabar sama Bang Fik, lebih ditertibkan Fik, supaya tetap kita prokes. Ya, supaya untuk menjaga keamanan kita, supaya kita tetap tidak sembrono. Karena ibadah ini juga perlu, prokes juga itu perlu. Ya, jadi mungkin kalau ada jaminan seperti itu, Bapak Ibu, ya bagaimana kalau seluruh dunia pergi semua ke Swiss? Nggak mungkin, nggak ada waktu ke sana. Ya itu satu-satunya tempat perlindungan kita, nggak ada yang lain. Atau berlindunglah kepada sabda Allah, berlindunglah kepada firman Tuhan, nggak ada yang lain. Jadi ini semua tanda-tanda. Nah, saya bertanya kepada seorang ibu, piye tanggal Samo ini pecah perang? Saya ngomong begitu toh. Sambil saya tahu dia pernah mengikuti tidak berita di media. Jawab, "Mbuh Pak, pasrah uripku." Lho, mbuh iki ngerti apa ora? Apa kowe ngerti tapi lha wis piye Pak ra iso? Ya. Dan jawabannya itu tidak usah saya sampaikan, membuat saya itu tertawa keras sekali. Ya, tetapi puji Tuhan, waktu saya mempersiapkan ibadah minggu ini, ya ada sebuah inspirasi supaya memberitahukan bahwa Yesus yang kita puja sampai dengan pagi ini, dalam pujian tadi, dia tetap memutuskan akan datang yang kedua kali. Barangkali dia sudah, kalau pesawat, dia naik pesawat itu sudah pintunya sudah dibuka, sudah mau terjun, sudah hamping-hamping. Aku mau datang ke Kudus, aku mau datang ke Indonesia, atau aku mau meloncat ke bumi sesuai dengan janjiku. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan Yesus saat kedatangannya itu yang penting bagi kita. Yaitu yang pertama Bapak Ibu, menjemput miliknya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Sambil mendengar, sambil ngecek kerohanian kita, masih ada kesempatan. Kalau bahasa Jawa bilang, mumpung korining tobat tasih mengo. Kalau pintu bahteranya Nuh itu, pintu atas masih terbuka. Itu namanya pintu kasih karunia masih terbuka. Ya, makanya mari berhentilah kita berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat fasik. Mari kita sungguh-sungguh bertobat dan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sekali lagi, yang pertama yang Yesus lakukan adalah menjemput miliknya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Filipi 4 ayat 3 berkata, "Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil." Ini Paulus ini menyampaikan pada teman-temannya, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi begitu kita percaya bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, dosa kita diampuni, Yesus kita undang dalam hati hidup kita menjadi juru selamat dan Tuhan kita, maka nama kita sejak saat itu tertulis dalam kitab-kitab kehidupan. Nah ini tim penginjilan ini saling memberi kabar supaya tetap kuat, tetap perkasa, tetap rajin di dalam pekerjaan Tuhan, supaya nama kita masih tertulis dan selalu tertulis dalam kitab-kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 5, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan." Luar biasa ini ya, yang menang. Kalau tema yang tahun yang lalu dipanggil, dipilih untuk setia, itu bicara tentang menang. Nah orang-orang yang memenuhi syarat 3 itu dipanggil, dipilih dan menang, itu dipanggil, dipilih dan setia, itu disebut orang yang menang. Di sini dikatakan akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan.
Jadi kita tidak boleh bersantai-santai seperti ini saja, tetapi kita harus berkarya. Kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita, menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di tengah-tengah kehidupan kita. Entah di rumah, entah di tengah-tengah masyarakat, atau ketika kita berkarya. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Loh, apa? Sesuatu yang tidak luar biasa. Ya, kita diakui di depan Bapak dan malaikat-malaikatnya. Ini anakku, ini namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Yohanes 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Wah, kalau saya membaca ayat ini itu terenyuhnya itu terenyuh senang, gembira, terharunya itu senang sekali. Sebab ada kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ini Yohanes 14 kan ayat 1, 2, 3, tapi ayat 3 yang saya ambil, di sini dikatakan, dan telah menyediakan bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini diperhatikan jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Inilah kasih yang sejati yang diungkapkan lewat pernyataan Tuhan Yesus, bahwa aku menjemput, membawa mereka ke rumah Bapakku, supaya di mana aku berada, jemaat di Elim ini ada juga bersama-sama dengan aku. Wah, saya membaca ini, Tuhan terima kasih, siapakah aku? Ya, ada sebuah firman itu berkata bahwa yang namanya sebuah bangsa itu di hadapan Tuhan itu seperti setetes air. Dik begitu, itu sebuah bangsa. Misalnya baik Indonesia ini, gambarannya dalam firman Tuhan itu seperti setetes air dik begitu. Padahal kita ini salah satu penduduk yang jumlahnya 250 juta. Ya, bagian yang terkecil dari 250 juta, bagian terkecil dari bangsa ini, itulah kita, itulah saya. Tetapi Tuhan itu berkata, ya di rumahku, di tempatku, mereka juga harus bersama-sama dengan aku. Ini belayan kasih, ini cintanya Dia. Tidak mau kita ini binasa. Tidak mau, dia tidak boleh satupun anakku, apalagi yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, ini doa Yesus waktu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada. Wah, kalimatnya ini. Ya, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Ya, seperti Nabi Yesaya atau Yeremia itu, suatu saat dia ditunjukkan Allah Yahweh itu duduk di atas singgasana, di atas tahtanya. Ya, di situ suara malaikat-malaikat berkata, kudus, 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 suci, sucilah Tuhan. Seluruh bumi, dikatakan ujung jubahnya itu, ujung jubahnya memenuhi seluruh bumi atau memenuhi bait Allah. Ya, lalu dikatakan seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Ya, jadi Yesaya atau Yeremia memandang langsung wajahnya. Itu kita. Nanti akan melihat Dia muka dengan muka, walaupun Tuhan tidak bisa kelihatan wajahnya, tapi diperkenan memandang kemuliaan. Itu yang menjadi sasaran daripada perjalanan hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sekali lagi saya tegaskan di dalam pembacaan ini tentang nama kita yang tertulis dalam kitab kehidupan akan dijemput Tuhan. Ya, jaminan dijemput masuk surga dan selalu memandang kemuliaan-Nya. Di dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak
seperti anak lembu lepas kandang. Ya, anak lembu semalam-malaman ada di kandang, pada waktu pagi dilepaskan dari kandangnya, berjingkrak-jingkrak luar biasa. Mungkin dia berjingkrak-jingkrak tentang mama papanya, dia mungkin berjingkrak-jingkrak segera kepengen makan rumput yang hijau. Tapi yang aneh di sini dikatakan akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan kepada orang Kristen diberikan dua karunia, karunia percaya dan karunia penderitaan. Mungkin yang dikatakan kesembuhan pada sayapnya itu bicara mengenai untuk menjadi orang Kristen tidak luput dari yang namanya penderitaan. Paulus juga mengatakan seluruh saudara kita juga mengalami penderitaan yang sama. Lah itu apalagi termasuk para martir yang kita lihat di dalam Wahyu. Mereka menanti-nantikan supaya pembebasan itu segera terjadi, pembalasan itu terjadi. Luka-luka di kehidupan mereka karena mereka dibunuh. Ya, itu mengalami kesembuhan dan diperkenan berjingkrak-jingkrak di hadapan kemuliaan Tuhan. Itu kita semuanya yang akan menikmati kebahagiaan yang Bapa berikan kepada kita. Sekarang yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus akan datang membalas orang sesuai perbuatannya. Kitab Nabi Yeremia juga menulis pasal yang ke-17, bagian-bagian yang terakhir. Tapi yang saya tulis adalah yang pertama, Matius 16 ayat 27. Sekali lagi Yesus datang untuk membalas seseorang sesuai dengan perbuatannya. Makanya dalam kitab Galatia dikatakan kalau kita berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik, asal kamu tidak lemah. Lemah itu mungkin karena ditulungi terus kok malah tidak tahu terima kasih, malah mentung, malah istilahnya air susu dibalas apa? Dengan air ketubah. Balasnya kok seperti itu lemah, kita lemah. Taburan kita sepertinya tidak ada artinya. Eman-eman. Ya. Sebab anak manusia akan datang, Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yudas pasal 1, Yudas memang satu kitab, ayat 14 sampai 16 dikatakan juga tentang mereka, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya. Ini Henokh ini melihat ribuan tahun ke depan akan terjadi sebuah peristiwa seperti ini. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Saya teruskan, Maleakhi 3 ayat 13-15. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat 14, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? 15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan-perkataan orang-orang yang akan dihukum itu pada waktu di muka bumi suka menista Tuhan, memberontak, kata-katanya pokoknya jahat kepada Tuhan, terus menggerutu tentang nasibnya. Jadi kita tidak boleh ya, kita misalnya suatu saat kita itu suami istri mungkin satu mobil,
yang ngomong, "Pi, kali lho Pi, padahal hidupnya ya seperti itu, yang anaknya ya baik-baik, seger-seger, ya maaf, tambah berlipat-lipat berkati, ya kayaknya sih teman-teman yang begitu ya, aku rajin di komisi, rajin WL, tidak seperti mereka." Daud juga pernah berkata seperti itu, Bapak Ibu. Tapi Daud langsung sadar, wah, aku nyaris tergelincir. Aku hampir jatuh, kenapa aku cemburu dengan mereka? Ya karena memang firman-Nya mengatakan Tuhan memberkati orang fasik dan orang benar. Ya, matahari diberikan kepada kita dan kepada mereka. Tapi perkara keselamatan itulah yang di dalam nama Yesus, itulah yang sangat membahagiakan kita. Siapa yang hari-hari ini suka menggerutu tentang nasibnya? Kok ini terus ya, hidupku disakiti terus, ya. Aku kok mengalami ini terus. Setelah Bapak Ibu, di sini dikatakan suka menggerutu tentang nasibnya, ya. Hidup selalu menuruti hawa nafsunya. Saya ulangi, pokoknya dosa apa saja tabrak, ya. Mulutnya mengatakan perkataan-perkataan yang jahat terhadap manusia, juga terhadap Tuhan, saling menjilat. Ya, dalam pekerjaan itu saling menjilat. Untuk naik tingkat, naik pangkat, pakai ilmu kata. Kalau meloncat, menekan ke sini, kanan kiri langsung meloncat. Hari-hari ini. Dan Alkitab sudah menulis, kalau ada di antara kita jangan lakukan itu, nanti kita ketinggalan. Waktu Yesus datang yang kedua kali, saya terkesima dengan pernyataan Paus yang terakhir ini dalam pidatonya, dalam khotbahnya, menyarankan kepada umatnya di seluruh muka bumi, umat Katolik maksudnya, bagi Anda yang punya pekerjaan di tengah-tengah masyarakat yang kenyataannya itu sangat merugikan orang lain, dan kau merasa aman dan sebagainya, padahal kau Kristen. Sampai berkata begini, Paus ini berkata begini, saya punya kiriman dari teman-teman itu mengatakan begini, lebih baik kamu jangan jadi Kristen, jemaat umat, tapi jadilah orang ateis, karena kamu akan ketinggalan nanti kalau Yesus datang kedua kali. Juga tadi dikatakan dalam Maliaki, kata-katanya itu sia-sia, berkata begini, sia-sia pergi ke gereja. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini rasanya tidak ada pertolongan, percuma. Ada itu yang magel sama saya, Pak, aku di usaha ini aku dibantu Pak, salah aku yang gereja. Terus sia-sia hidup benar, lalu ngapain hidup suci? Enak hidup campur sari, tahu campur sari? Ya, yang suka ini main keyboard ini, yang suka karaoke akan tahu campur sari itu ya gaduh-gaduh, ya hidup benar, ya hidup berdosa, hati-hati, tidak bisa, itu nanti berdosanya itu jerat untuk kita. Pada waktu terjadi pengangkatan seperti kaki kita ada diganduli sesuatu, nggak bisa kita, Tuhan nggak bisa begitu, diajak kompromi nggak bisa. Kan mereka berkata begini kan, hidup berdosa dan jahat pun Tuhan tidak menghukum, aman katanya. Ya sekarang boleh berkata seperti itu. Tetapi Tuhan akan datang untuk dalam hal ini untuk menghakimi mana yang benar, mana yang jahat. Sekarang yang ketiga ini adalah masih ada kesempatan untuk kita lakukan, yaitu memberikan kerajaan yang telah disediakan sebelum dunia dijadikan. Ayatnya cukup panjang, tapi saya pedih ya. Dari Matius 25 ayat 31 mulai. Memberikan kerajaan yang telah disediakan sebelum dunia dijadikan. Ini ekstra ini. Ya. 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Ulang balik kalimatnya seperti itu. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang,
sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Kalimatnya ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, dan seterusnya. Haus, memberi minum, apalagi pada waktu telanjang memberi pakaian, dalam penjara engkau mengunjungi, waktu sakit mendoakan, dan lain sebagainya. Ya. Lalu orang-orang yang diberi kerajaan tadi, ya, mereka berkata, "Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara?" Ayat 39 ya. "Dan kami mengunjungi engkau." Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ya, nggak usah saya panjang lebarkan uraiannya ini. Tetapi upahnya itu, kalau boleh saya katakan bahasa sekarang tuh, upahnya tuh wow banget. Karena di sini dikatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Memberi adalah sebagai gaya hidup orang percaya. Sampai tadi mereka terperanjat. "Mosok sih?" Kalau orang kudus bilang, "Mosok sih?" Ya, kalau misalnya orang pati, "Mosok aku pernah melakukan seperti itu," karena sudah merupakan gaya hidup. Ya, yang lebih indah lagi pada waktu Yesus memberikan sebuah contoh itu, ada orang Samaria yang baik hati itu. Ya, ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia dihajar sama penyamun. Para imam itu melihat lewat, Lewi juga lihat lewat, tapi dikatakan orang Samaria itu begitu melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lalu menolong. Itu kira-kira yang dimaksudkan Tuhan Yesus pada hari-hari ini. Jadi waspadalah ya dalam hal kita menabur hari-hari ini. Gak usah kita sampai dicanang-canangkan, gak usah. Karena memang rahasianya begitu, memberi tangan kanan, tangan kiri, gak perlu tahu. Dan sangat mendarah daging. Itulah gaya hidup orang percaya. Ya, beberapa pembangunan gereja-gereja besar ya, saya banyak mendengar kesaksian itu. Itu mereka yang datang membantu bangunan-bangunan itu justru malah dari kepercayaan lain, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu juga tidak kecil persembahan. Ya mungkin bagian mereka menabur itu NN, nggak mau diketahui namanya. Makanya kita jangan terlalu bangga untuk sebuah pemberian, apalagi mungkin yuk selfie bareng yuk, misalnya begitu. Jangan-jangan malah upah kita sudah habis di muka bumi dan kita tidak mendapatkan kerajaan yang Tuhan siapkan. Ya. Selama bersama-sama dengan almarhum dulu kan memang ada kegiatan yang namanya kasih dalam perbuatan, bagi-bagi sama tukang-tukang beca, ya dari layak kesempatan yang baik. Tapi kita minta hikmat Tuhan supaya itu baik, berkenan dan sempurna di hadapan. Karena bapak-bapak beca itu sampai hari ini, kalau boleh saya cerita, masih hubungan dengan saya. Dan ada mereka juga menanyakan, "Pak, seperti itu masih ada enggak?" Bapak beca di perempatan ini, ada perempatan daerahnya, ya, tempatnya roti Hans Bang 46. Ya, masih banyak mereka, masih ada yang datang ke rumah. Ya, pas saya ada, ya butuh untuk uang sekolah anaknya. Lalu saya hubungkan jemaat yang lain, "Ini begini Pak, tak bantu nih Pak, tak buatkan angkringan." Tapi begitu dibuatkan angkringan, diberikan itu, tahu-tahu ada pandemi, bubar lagi. Ya, itu kadang-kadang datang begitu, masih sampai hari ini. Nah, berarti itu kan bagian kita itu kan Tuhan
mutus itu orang itu di depan kita untuk kita gembalakan. Ya. Ada lagi yang Bapak Beca yang terang-terangan minta sesuatu pada kita. Ini hari-hari ini, dan itu ada pada kita Bapak-bapak. Dan saya memperhatikan jemaat di sini semakin diberkati Tuhan. Tapi itu baiklah menjadi gaya hidup. Tadi ya, kalau saya habis berkata begitu, saya kesaksian sedikit untuk menggugah saja. Dan saya tidak menyebutkan nama. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Dan nanti Tuhan itu sudah berkata, kamu terima kerajaan yang sudah aku siapkan. Karena pada waktu itu kau memperhatikan orang yang hina. Bapak ini, orang ini, keluarga ini. Ada yang setiap pagi, setiap sore itu satu keluarga berjalan membawa kantong plastik besar. Banyak sekali orang-orang seperti itu. Nah, itu dimaksudkan itu adalah Yesus. Itu Yesus itu yang dimaksudkan. Yang paling hina itu aku, yang paling hina itu yang dimaksudkan itu Yesus itu. Dan ini sekali lagi masih ada kesempatan. Saya akan mengundang musik. Yuk kita nyanyikan Zaman Sekarang Berjagalah. Setelah itu nanti akan diteruskan oleh Pak Gembala. Zaman Sekarang Berjagalah. Jadi besok pagi pengumumannya apapun berlindunglah. Yaitu Tuhan itu tempat perlindungan kita, tidak ada yang lain. Ya. Bukan Swiss, bukan Irlandia, bukan. Ya, dulu waktu kerusuhan dulu itu kan pada lari semua, ayo pergi ke Amerika. Ya, ayo kita nyanyi Zaman Sekarang. Lagu ini tuh unik loh, kalimat kok kedengaran sini sana. Ya, sekarang kalau Mas Yusuf buat lagu liriknya sini sana itu guyu, itu kalimat apa itu? Itu orang-orang kuno, gereja kuno nyanyi itu luar biasa pujian ini. Nyanyikan ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya juga rindu mendengar suara Anda. Ya, kita saling bersuara dan kita saling mendengarkan supaya dikuatkan ya. Zaman sekarang. Lebih keras lagi. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana. Berlindunglah, ada lagi tempat perlindungan kita, hanya firman Tuhan. Terus nyanyikan berulang-ulang. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, kedengaran
masing-masing bersama keluarga, seluruh umat-Mu yang pagi ini hadir, yang tidak bisa hadir, yang mengikuti ibadah online. Kami bawa diri kami, periksa hidup kami. Tuhan, biarlah nama kami masih tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Tidak ada satupun keluarga kami atau diri kami yang tertinggal. Apabila Tuhan pernah mendengar suara kami, perbuatan kami tidak berkenan di hadapan-Mu, sebelum meninggalkan tempat ini, ampuni kami. Basuh hidup kami. Paling tidak kami sering menggerutu, bersungut-sungut tentang nasib kami. Tuhan, ampuni kami, tahirkan kami. Urapi kami satu persatu Tuhan. Bersama keluarga kami dengan bahagia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami serahkan untuk waktu-waktu berikutnya, khususnya hari esok, hari Senin tanggal 9 Mei. Kami teringat pada zaman Babilonia, pada zaman Sadrach, Meshach, Abednego, pada zaman Daniel. Sekalipun pada waktu itu ada raja-raja dengan kerajaannya yang disebut kerajaan superpower, negara atau bangsa dikuasa, tetapi semua dalam kendali-Mu. Sama Tuhan pada hari-hari terakhir ini. Kalau pada waktu itu yang sombong Kau rendahkan, Nebukadnezar misalnya, Ahasveros pernah, Belsasar pernah sombong Kau rendahkan. Hari-hari ini kami bawa dari tempat ini semua para pemimpin negara. Ya Tuhan, tidak memanfaatkan kesempatan ini Tuhan, hari-hari terakhir ini, untuk menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, Kau menjual persenjataannya yang tujuannya hanya untuk membunuh manusia. Kau berkuasa mengendalikan semua pemerintahan yang ada. Karena kerajaan-Mu, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yesus, Kau sudah menang atas maut. Kau adalah Raja di atas segala raja. Di sini ada umat yang sepakat mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mendengar tentang nama-Mu. Masih banyak saudara-saudara kami yang didapati tidak sungguh-sungguh kesempatan kami untuk mengingatkan mereka sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Mari turunlah dari surga Bapa untuk menguasai semua para pemimpin negara-negara yang merasa bisa mengatur seluruh dunia, itu pun dalam kendali. Kalau pada waktu itu Raja Herodes dimegahkan oleh rakyat bahwa inilah suara Allah, lalu Tuhan datang menampar Raja Herodes hingga mati dan dimakan oleh cacing-cacing. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, ya Yesus. Biarlah wibawa-Mu, hadirat-Mu turun atas seluruh muka bumi. Kau jaga negara kami Indonesia Bapa, yang sedang dalam perjalanan semakin membaik Bapa. Jaga bangsa kami, berkati pemerintahan yang ada. Terima kasih, keamanan demi keamanan, kirim lebih banyak lagi ke menjaga negeri kami. Baik pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil, jangan Kau tinggalkan Bapa. Negara kami Indonesia, berkati Pak Jokowi dan wakilnya, para menteri, berkati para gubernur, semuanya, masyarakat. Ya Bapa, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, para pekerja Tuhan, para pendoa, supaya terus berjaga dan berdoa selaras mengikuti hati-Mu di hari-hari terakhir. Walaupun tadi tanda-tanda itu menyertai, tapi masih ada belas kasihan-Mu Bapa, untuk supaya Tuhan melakukan yang sebaik-baiknya bagi kami, gereja-Mu, bagi kami bangsa ini. Juga perjalanan GKI Elim, Yayasan Elim, GKI Elim Bapa, Tuhan tolong, Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami dibekali oleh firman-Mu pagi hari ini. Tuhan akan datang yang kedua kali. Kami harus melakukan bagian kami lebih lagi.
yang diberi Tuhan talenta 5 dikembangkan hasilnya 5, karena waktunya lebih daripada cukup sampai Tuhan itu datang. Dan didapati kami sebagai jemaat Elim ini sebagai gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu membawa pelita dan minyak dalam buli-buli yang penuh. Anugerahkan itu atas kami, atas keluarga kami, atas gereja lokal universal di seluruh muka bumi. Terima kasih Bapak. Dalam hawa panas neraka seperti di dalam Yakobus itu tidak bisa bangkit mempengaruhi para pemimpin, tapi mereka penuh bijaksana, khususnya negara-negara superpower, negara-negara anti kuasa, karena jiwa-jiwa itu milik Tuhan. Dan mereka diangkat menjadi presiden adalah Tuhan yang mengangkatnya. Karena pemerintah, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripadamu. Pemerintah adalah hamba. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan karya kasih-Mu untuk ibadah pagi ini. Termeterai firman-Mu dalam hati itu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, monggo. Shalom, selamat pagi. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Satu perkara yang kita mesti pahami bersama, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tidak dapat diatur oleh apapun. Semua berjalan seturut kehendak-Nya, seturut waktu yang Dia tetapkan dan tentukan. Ini kita mesti pahami. Ketika Dia berjalan, Dia juga tidak bisa diatur, Dia harus lewat mana. Oleh karenanya, Dia bisa lewat Samaria untuk bertemu dengan wanita yang di sumur Yakub. Harus muter. Ketika Dia harapkan untuk datang menyembuhkan Lazarus, Dia sengaja mampir, tidak langsung menemui. Setelah Lazarus mati, baru Dia datang untuk membangkitkan. Seringkali kita berpikir, saya sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani, rajin untuk mengikuti segala kegiatan. Pertanyaannya harus kita kembalikan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dan kerjakan, itu yang berkenan. Janji Tuhan akan datang kembali, tetapi kapan? Sudah lama, bahkan udah 2000 tahun yang lalu. Waktu Tuhan bukan waktu kita, bukan kita yang tentukan. Bagaimana ketika orang Indonesia berjalan dengan orang-orang yang di luar sana, misalkan yang di Hongkong, yang di Jepang? Bagi mereka kita sangat lambat. Kita menganggap mereka terlalu cepat. Artinya relatif, karena masing-masing budaya, negara, kebiasaan itu berbeda-beda. Lalu Tuhan datangnya kapan? Sesuai waktu orang Jepang yang percaya kepada Tuhan, atau bahkan orang yang di Jawa Tengah yang punya slogan alon-alon asal kelakon. Iman kita kan alon-alon, kan gitu ya. Satu perkara supaya kita tidak menjadi jemu-jemu untuk menanti-nantikan Tuhan.
Ketika 10 gadis bijaksana dan gadis bodoh itu menanti-nanti kapan waktunya, tidak ada yang mengetahui. Tadi dikatakan datang seperti pencuri. 2 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Kalau hari ini baru tahun 2024, itu baru 2 hari 1 jam Tuhan suruh balik lagi. Baru 2 hari 1 jam dia datang menghadap Bapa. Jadi kapan datangnya? Seturut waktu yang dia tentukan. Bagaimana kita berkenan? Seturut apa yang dia berkenan untuk kita kerjakan. Amin. Jadi kalau enggak, nanti masing-masing itu komplain dan klaim dan menimbulkan persungutan. Kenapa Tuhan begini, Tuhan begitulah, Tuhan nuruti siapa? Ya, dia berdaulat, dia menentukan apa yang dia akan lakukan. Demikian juga rancangan kehendaknya itu yang jadi. Rencana kita itu cuma hanya menjadi satu planning, tapi belum tentu terjadi. Tapi kalau Tuhan menentukan, Tuhan menetapkan, jadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan mengerti kehendak-Mu atas hidup ini, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menegur kami, untuk kami mengerti kehendak-Mu. Bapa surgawi, adaku betapa dalamnya kasih-Mu. Surgawi, buatku memberi kasihnya yang pasti untuk kita, karena dia buktikan, dia korbankan nyawanya demi keselamatan setiap umat ini. Aku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi
Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami begitu dalam. Engkau yang memegang janji-janjimu. Engkau tidak pernah lalai, Tuhan. Dan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi dan keadaan apapun. Engkau batu karang yang teguh, tempat perlindungan yang aman dari segala tempat yang aman. Kuasa perlindungan-Mu menaungi setiap sendi kehidupan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami. Bawa kami, hati kami, tambahkan iman percaya kami kepadamu, untuk lebih fokus, untuk lebih percaya dan mengandalkan kebenaran firman-Mu yang tidak pernah lalu oleh karena waktu. Semua akan lenyap, tetapi firman-Mu itu tetap. Beri kami hikmat dan pengertian, dari hari lepas hari semakin lebih lagi, untuk lebih melekat kepada suara kebenaran-Mu yang melampaui dari setiap kecemasan, melampaui dari setiap kekhawatiran, keraguan, bahkan kebimbangan ataupun ketakutan. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata dan berdoa. Engkau memberi lebih daripada apa yang dapat kami minta dan doakan. Amin. Kami akan tetap aman di dalam penjagaan-Mu, Allah Israel yang tidak pernah terlelap. Engkau menjagai kami sebagaimana kami milik-Mu, menjadi biji mata kesayangan. Apapun yang sedang terjadi, kami percaya kehendak-Mu yang jadi. Kami berserah karena Engkau memanggil kami menjadi milik-Mu. Di dalam perlindungan-Mu yang teguh kami aman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala apa yang Kau perbuat, akan segala kesakitan roh, tubuh, jiwa kami, seluruh aspek kehidupan kami yang sakit, Engkau sudah sembuhkan di kayu salib-Mu. Oleh karena bilur-bilur-Mu, kami terima kesembuhan ilahi yang sempurna. Kami sehat, kami kuat di dalam penjagaan, perlindungan, dan segala berkat-Mu. Kasih karunia-Mu cukup bagi setiap kami untuk menghadapi segala situasi keadaan yang ada. Pemeliharaan-Mu di dalam segala kemurahan dan kelimpahan-Mu, Tuhan, itu yang memberkati kami sehingga kami beroleh hidup, baik kehidupan yang kekal maupun kehidupan saat kami ada di dunia ini. Jadikan kami terang yang ajaib, yang menyinari kegelapan, yang memberkati banyak orang yang membutuhkan. Buat hidup kami menjadi kesaksian, karena Engkau telah membuat kami disebut berbahagia, dan kebahagiaan yang Kau anugerahkan kepada umat-Mu adalah kebahagiaan yang tetap dan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebenaran firman-Mu yang hidup, yang memberkati kami, yang menguatkan kami, bahkan memulihkan kami kembali kepada kasih karunia yang telah Engkau sediakan. Kami juga berdoa untuk pasangan suami istri yang berulang tahun pernikahan untuk yang kesekian kalinya pada bulan Mei. Engkau memberkati semakin hari dengan keharmonisan. Engkau berkati dengan kerukunan, Engkau berkati dengan panjang umur, Engkau kenyangkan mereka, dan Engkau tunjukkan keselamatan yang daripada-Mu.
Biarlah mereka setiap hari mengalami pesta sebagaimana datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Tiap hari mereka boleh minum anggur yang terbaik, anggur yang telah Engkau sediakan baginya. Terima kasih Kau berkati setiap apa yang dia kerjakan, Kau buat berhasil. Kebahagiaan yang sempurna yang Kau berikan kepada mereka, semakin hari semakin indah, semakin hari semakin luar biasa, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya sebagai umat yang Kau kasih, Engkau memberkati ketika kami keluar, ketika kami masuk melalui pintu. Kami menemukan padang rumput yang hijau, air tenang yang menyegarkan jiwa kami, hidup kami. Dan kami percaya setiap apa yang kami kerjakan Kau berkati, Kau buat berhasil. Setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan, sekali lagi Roh Kudus-Mu memimpin, menuntun, memberikan hikmat pengertian sehingga kami cakap untuk mengerjakan dan menyelesaikannya. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu, semua hanya oleh karena berkat-Mu. Demikian juga Tuhan seluruh umat-Mu yang pada pagi hari ini berbahagia dan bersyukur karena telah menerima kebenaran firman-Mu yang memberi kami jalan-jalan-Mu yang telah memberkati kami di dalam setiap laku. Kami akan pulang di dalam damai sejahtera-Mu, kami pulang di dalam sukacita-Mu, kami pulang di dalam syukur-Mu. Karena Engkau baik, Engkau sungguh teramat sangat baik, dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya bagi setiap kami yang percaya. Malaikat Tuhan menatang mengiring perjalanan-Mu pulang kembali ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat. Engkau akan tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Diberkati, semakin diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata